Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to our channel Superbean Coffee Company. Ya, di video kali ini kita mau membahas tentang modal awal untuk usaha kopi angkringan dengan kualitas premium, yaitu dengan bahan baku kopi Arabica Gayo. Asik. Itu banyak juga ya, terserah lah, maksudnya untuk kopi-kopi mana aja. Mungkin dari Indonesia nih, kopi Nusantara kan banyak yang mantap-mantap tuh ya. Kadang punya Mandailing, ada juga Toraja, Malabar, Kintamani, dan lain sebagainya. Dan kawan-kawan yang udah lebih expert dalam hal kopi Nusantara bisa komen. Asik. Kita membahas ini tentang usaha kopi angkringan dengan modal minim. Maksudnya apa tuh Bang? Kalau di Jawa kan udah banyak tuh ya, maksudnya kedai-kedai kopi angkringan. Terus apa bedanya sama angkringan yang lain Bang? Ini yang kita jual kopi dengan high quality ekspor. Nah, kopi Nusantara bisa, tapi kita mau mengenalkan dan udah terkenal juga ya kopi Arabica Gayo, karena kami di Gayo gitu. Jadi apa aja sih yang diperlukan untuk usaha kedai kopi Bang? Karena misalkan saya karyawan ini mau cari job site, ataupun saya pengen usaha, udah buka usaha ini itu apa A B C D, tapi belum cocok juga. Ini bisa dicoba usaha kedai kopi angkringan dengan modal minim. Apa sajakah yang diperlukan dalam langkah awal ini? Yang pertama, modal awal itu yang paling pertama itu tempat. Bang, saya nggak punya tempat nih. Berarti apa? Gerobak. Kita memerlukan sebuah gerobak. Terus selain gerobak apalagi Bang? Gas untuk masak air, karena yang kita jual ini namanya juga angkringan ya. Angkringan itu identik dengan kopi seduh manual, ataupun kalau ada istilahnya itu manual brewing. Nah, dan ini yang salah satu ciri yang membedakan kita dengan angkringan yang lain. Maksudnya ada konsep angkringannya, tradisionalnya, terus kita juga ada konsep modernnya dengan alat-alat manual brewing, dan itu nanti kita jelasin. Yang tadi yang pertama diperlukan adalah gerobak, terus yang kedua kompor, terus yang ketiga gas kecil. Maksudnya kalau ada gerobak, ada kompornya, ada gasnya, berarti kita udah separuh perjalanan. Rekan-rekan yang udah punya itu berarti udah separuh perjalanan untuk membuka usaha kedai kopi premium quality. Oke, modal awalnya berapa sih Bang? Tadi gue udah searching di Google Map. Maaf ya guys, ini banyak kendaraan lewat, motor, mobil, jadi suaranya luar biasa. Oke, yang pertama itu gerobak. Tadi gue udah searching harga gerobak itu yang untuk entah somai, entah kebab Turki, entah lain-lain, itu di Shopee itu sekitar 1,5 juta itu gerobak. Mungkin di Lazada, Tokopedia, Bukalapak, terus situs-situs lain itu pun rata-rata sama ya, 1,5 juta. Terus yang kedua kompor. Kalau di sini kompor yang satu mata itu kalau di Takengon, karena kami ini di Takengon, harganya sekitar 150.000. Terus yang ketiga itu gas kecil. Gas kecil itu kalau di sini beli gas kecil di Takengon ya, kami kan di Jagung Jegetnya. Untuk beli gas kecil plus tabung plus isinya itu 200.000. Itu modal awal. Kalau kalian sudah punya berarti kalian beruntung. Masih. Itu untuk modal awal konsep kedai kopi angkringan ini. Jadi berapa jumlahnya modal awalnya itu? 1.500.000 ditambah 150.000 kompor yang satu mata,
terus gas kecil 200.000, jadi totalnya 1.850.000. Itu untuk modal awal pengadaan sarana. Terus step selanjutnya itu tadi tahap pertama. Tahap kedua itu alat-alat manual brewingnya atau alat-alat seduhnya. Apa sajakah alat-alat seduhnya? Nah, yang pertama itu kalau kita mau buka kedai kopi angkringan, konsepnya angkringan dengan pelayanan semi modern atau teknik barista, yang pertama French press. French press itu alat seduh kopi yang paling simple. Itu French press. Nah, mana contohnya? Ini dia. Ini punya kami udah pecah ya. Ada yang lain juga. Ini kalau di Takengon Aceh Tengah itu sekitar 250.000. Ini untuk ukuran 3 gelas. Kalau ini gelas pribadi masih. Kalau untuk sloki sekitar 6, 5 atau 6 lah, 6 sloki, gelas-gelas kecil itu. Ini harganya 250.000. Ini alat pendukung nih, 250.000. Terus yang kedua V60. Ini V60 ini alat cara menyeduhnya kita udah buat di tutorial di video kita sebelumnya. Nanti coba dicek. Ini V60 ini kalau di Aceh Tengah sekitar 500.000. Mungkin di tempat rekan-rekan lebih murah nih. Tapi kalau di sini 500.000. Ini alatnya. Terus ini alat primernya. Ada alat pendukungnya. Apa? Tisu. Ini tisu ini isinya 100 piece. Harganya 100.000. Ini per piece-nya berarti Rp1.000. Bisa 3 kali pakai. Kalau rekan-rekan aduh mau hemat 5 kali pakai bisa. Setelah pakai cuci, pakai lagi, cuci lagi, pakai lagi, cuci lagi. Nanti kapan-kapan kita buat, mungkin kalau perlu ya, kita buat tutorial nyuci ini sekalian kan. Ini alat-alatnya. Jadi ada V60, terus alat sekundernya ada tisu. Selanjutnya ada cup. Karena konsep kita angkringan, terus kita membuat pelayanan yang premium, kita pakai cup. Pakai cangkir bisa nggak bang? Bisa, tapi ini buat lebih simpel. Ini cup ini isinya 50, harganya kalau untuk di sini sekitar 25.000. Mungkin di tempat kan lebih murah. Ini ada tutupnya, ada pipetnya, ini cup. Ini 25.000. Terus yang selanjutnya ada ini dia, ini teko. Ini teko buat apa bang? Inilah buat nyeduh V60. Harus teko seperti ini kok bang? Enggak juga. Teko dapur itu yang 5 liter itu pun bisa seduh. Cuman kenapa pakai ini? Ini lebih good looking, keren sedikit lah. Maksudnya ada actionnya, action seorang baristanya nampak. Kalau teko besar itu ya nampak juga sih, cuman ya nggak masalah kalau rekan-rekan mau coba kan. Ini ada yang ukurannya lebih besar, ada yang kecil. Ini yang sekitar 1 lah. Mungkin kalau untuk sloki 3 sloki, ini 3 sloki, sekitar 3 slokian, gelas-gelas kecil, gelas Cina itu yang buat kopi. Ini salah satu alat pendukungnya. Ini gunanya untuk V60. Terus selanjutnya ada plastik. Jadi karena kita pakai cup, mungkin bang kami ada nongkrong di rumah, terus kami mau pesan 5 atau 6. Nah, pakai plastik. Kalau pesan 1 nggak usah pakai plastik, biar mengurangi penggunaan plastik di dunia, di Indonesia. Tapi kalau pesennya 4, 5, 6 bisa pakai plastik. Dan sebaiknya plastik itu sudah di branding dengan kedai kopi angkringan kalian, rekan-rekan semua. Ini kami. Ya, ini kami buatnya di Kediri. Mungkin kawan-kawan yang dekat Kediri lebih yang dari Kediri komen asik. Ini buat personal branding juga. Personal branding antrian kita. Oh, pesan kopi di mana? Pesan kopi Gayo di mana nih? Oh, di tempat si A.
Oh ini ada nomornya, nomor WA-nya apa? Ini salah satunya, ini alat pendukung dan buat branding ya. Oke, ini tadi alat-alatnya, ada friend press. Nanti kita tulis semuanya di deskripsi, jadi kalian nggak usah khawatir. Bahan-bahannya, bahan bakunya ini tadi ada modal awal, gerobak, kompor dan lain-lain. Terus ada alat-alat manual brewing, itu investasi awal kita, karena gerobak dan alat-alat ini kita mungkin sekali beli ya, kecuali kita mau nambah alat yang lebih keren atau apa, kecuali cup plastik, terus tisu. Ini mungkin cepat habisnya ya, mungkin 2-3 hari. Kalau memang rame 2-3 hari pesan, 2-3 hari pesan, tapi nggak masalah, tapi kualitas mantap. Itu tadi alat-alat. Sekarang masuk ke bahan baku. Bahan bakunya itu, karena kita mau jualan kedai kopi angkringan dan kualitas premium, dan kopinya itu dari seluruh Indonesia, asik. Jadi kalau untuk bahan baku modal kopi itu, kalau kami ini kopi di dataran tinggi Gayo itu per 1 kilo kopi biji mentah itu 75.000. Terus biaya roasterinya 25.000. Jadi untuk 1 kilo green bean, 1 kilo bubuk itu bisa mengeluarkan modal 115 140.000. Jadi dengan 140.000 kalian bisa dapatkan bubuk kopi Gayo dengan kualitas ekspor quality, kualitas ekspor, banyak motor ya, maaf ya, ditambah ongkos kirimnya mungkin kalau untuk ke Jakarta sekitar 25.000, karena kita kalau pakai pos ada yang 15.000, ada yang 23.000, ada yang 20.000, tergantung pengiriman. Mungkin kalau JNT atau lain-lain itu kan beda variasi. Tapi kalau kita buat harganya itu ongkos kirim itu di 25.000 dengan harga bubuk kopi 140.000, berarti total modalnya 165.000 per kilo bubuk kopi siap seduh. Ini bahan bakunya harga bubuk kopi dan ongkos kirim 165.000 itu per 1 kilo. Ditambah lagi bahan baku pendukung itu kayak kental manis. Kalau kami biasanya pakai 3 sapi kalau di sini 10.000. Kalau beli banyak, kalau beli satu-satu 11.000. Kalau kita hitung modal aja 10.000 kental manis. Terus kalau untuk 1 kilo bubuk kopi kita memerlukan sekitar 1,5 air galon. Oke lah, kita buat air galon itu 2 air galon, harga 5.000 kali 2 berarti 10.000. Nah, jadi untuk bahan baku dalam 1 kilo bubuk kopi plus kental manis plus air itu sekitar 185. Dengan 185.000 kita sudah bisa jualan kopi angkringan dengan kualitas ekspor. Oke. Kalau 1 kilo itu jadi berapa, Bang? Kalau 1 kilo bubuk kopi, kalau pakai mesin espresso itu biasanya takarannya 13 gram. Jadi kalau kita buat 13 gram 1 kilo berarti jadinya 13 gram bagi berapa tuh? Coba nanti PHP 1.000
1000 on bagi 13, 100 gram 76 cup. Dalam 1 kilo 76 cup. Modalnya tadi 185, dalam 1 kilo jadinya 75 cup. 76 ya. 76 cup. Terus harga jualnya berapa, Bang? Harga jualnya untuk kalau standar di Gayo di Aceh Tengah ini, untuk kopi hitam 5.000. Dan untuk kopi ditambah kental manis sedikit itu 10.000. Nah, oke, kita kali berarti 76 cup dikali, kalau kita jual hanya kopi hitam dengan harga 5.000, hasilnya 76 kali 5.000, 380.000. Oke. Terus kalau 76 cup dikali dicampur kental manis sedikit itu 10.000, itu jadinya 760.000. Itu harga di Gayo di Aceh Tengah. Kalau di tempat kalian mungkin, Bang, kalau standarnya di sini 10.000. Bang, kalau standarnya di tempat kami 10.000. Kopi Gayo, kopi hitamnya, black coffee-nya 10.000. Bisa juga kalian jual 10.000, mungkin mengikuti standar harga. Tapi kalau kalian jual 5.000, itu tadi dapatnya 380.000. Itu kalau kopi hitam, black coffee. Kalau kopi susu 760. Sekarang kita tadi bahan baku bubuk kopi plus ongkir dengan harga 25 ya. Kalau untuk ke Semarang mungkin 40, kalau ke Jawa Tengah 40-an, ke Yogyakarta 40-an. Ini kalau kita hitung 25.000, ini hitungan ke Jakarta ya, berarti 185. Tadi kalau kita jual kopi hitamnya itu 380.000. 380 pendapatan dari kopi dikurang pengeluaran modal bahan baku 185 berarti 380 dikurang 185, 195. Itu 100% keuntungan. Itu udah termasuk kental manis, galon itu udah masuk di dalamnya. Beda lagi kalau kita jual kental manisnya, maksudnya kopi susunya 760.000 kan. 760 dikurang modal 185, 575. Kalau kalian jual kopi hitam dapatnya 195.000. Kalau kalian jual tambah kental manis kopi susunya dapatnya 575. Itu kalau harga sesuai di Aceh, di Gayo ini. Itu gambarannya. Jadi sebenarnya video ini khusus ya, maksudnya untuk rekan-rekan yang di luar kota lah, misalkan kayak Medan, bisa juga, atau Pekanbaru, atau di mana-mana, khususnya yang di Jawa, karena peluang usaha ini sangat bagus dan modalnya bisa kita tekan. Memang awalnya harus merintis dulu, cari tempat, survei apa, kalau diperlukan promo nanti kita bantu untuk promosinya.
promosinya kita bantu bahan baku, mungkin kita support bahan baku, bayar separuh atau kayak mana nanti bisa koordinasi, bisa kita sepakati. Mungkin cukup sekian, nanti yang ini semua kita tempel di deskripsi. Dan bagi rekan-rekan yang mau buka usaha, khususnya kedai kopi angkringan atau coffee shop atau ekspor kopi, bisa, mungkin kita ada kecocokan kerjasama, bisa hubungi kami. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, don't forget like, comment, and subscribe. Oke.